Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Di video kali ini aku akan bercerita tentang satu cerita lucu dari salah seorang sahabat Rasulullah yang tidak bisa berhitung. Mau tahu ceritanya? Yuk langsung aja yuk kita dengerin. Kisah ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Nah, pada hari itu di Madinah, Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat di masjid. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Kelak setelah perang Tabuk, umat Islam tidak akan pernah kalah dalam berperang. Kaum muslimin akan menang terus dalam berjihad. Yang penting, jihad yang benar pasti akan menang. Gak akan ada lagi kekalahan, kata Rasulullah kepada para sahabat. Perang Tabuk adalah perang kaum muslimin melawan kekaisaran Romawi Timur. Perang itu terjadi di daerah Tabuk yang letaknya 683 km dari kota Madinah. Rasulullah mengatakan suatu hari kalian akan menembus wilayah Hira, Jazirah Arab. Mereka beragama Nasrani dan mereka kuat sekali karena di-backup oleh kerajaan Romawi. Nah, Rasulullah pun melanjutkan, pasukan kalian akan menguasai Hira dan menang. Jadi teman-teman, pada saat itu Rasulullah sedang diperlihatkan oleh Allah apa yang akan terjadi nanti. Pada saat pasukan muslimin sampai di pintu gerbang, orang yang pertama keluar dan menyerahkan diri adalah seorang wanita yang bernama Syaimah binti Nufaila al-Uzdiyah. Dia adalah adik kepala suku. Dia akan mengendarai unta yang berwarna merah dan memakai cadar berwarna hitam. Kejadian ini akan terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab dan pada saat itu Rasulullah sudah wafat. Salah satu sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya sangat bersemangat mendengar hal ini. Dia pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai utusan Allah, kalau perang itu terjadi, jadikanlah perempuan itu Syaimah sebagai harta rampasan perangku." Sahabat Rasulullah yang lain pun tertawa, padahal perangnya belum terjadi, tapi dia udah duluan ngetik harta rampasan perang. Tapi teman-teman, cerita ini kita ketahui setelah beliau meninggal dunia. Akhirnya saat itu pun tiba. Zakaria bin Yahya pun ikut dalam peperangan Hira yang telah sebelumnya diceritakan oleh Rasulullah. Perang ini terjadi pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ada beberapa sahabat yang ikut peperangan ini, tapi kebanyakan adalah tabi'in. Apa itu tabi'in? Teman-teman, tabi'in adalah orang-orang yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Usia mereka rata-rata lebih muda dari sahabat Nabi. Bahkan ada yang masih anak-anak ataupun remaja pada saat sahabat masih hidup. Jadi banyak yang tidak tahu siapa itu Zakaria. Karena Zakaria bukanlah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Zakaria juga termasuk sahabat yang biasa saja. Bahkan dia dikenal sebagai sahabat yang tidak bisa membaca dan menulis. Perang Hira ini pun terjadi persis seperti yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Pasukan muslimin pun mengepung dalam beberapa hari. Akhirnya pasukan musuh pun mengalah. Dan pada saat itulah Syaimah binti Nufaila al-Uzdiyah benar-benar keluar dari gerbang. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Dia mengendarai unta yang berwarna merah dan bercadar hitam. Dia pun menyerahkan dirinya sendiri. Begitu dia menyerahkan diri, Zakaria langsung mendekatinya. Dipegangnya tali kekangan unta sambil berkata, "Ini bagianku." Lalu orang-orang pun heran dan bertanya, "Wahai Zakaria, dari mana ceritanya wanita ini jadi bagianmu? Harta rampasan perang belum lagi dikumpulkan dan dibagikan oleh pimpinan. Kenapa engkau langsung mengambil bagianmu?" "Rasulullah sudah kasih untukku," jawab Zakaria. Tapi uniknya Khalid bin Walid pimpinan perang juga nggak tahu cerita ini. Karena saat Rasulullah menceritakan gambaran perang Hira, beliau tidak hadir di masjid. Lalu kata Khalid, "Mana saksimu?"
Apa ada bukti kalau memang Rasulullah telah memberikan wanita ini untuk harta rampasanmu? Lalu didatangkanlah saksi-saksi dan ternyata ada beberapa sahabat yang hadir pada saat itu. Mereka adalah Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bishri radhiyallahu anhu. Mereka hadir di masjid pada saat itu dan mendengarkan sendiri hal tersebut. Lalu Syaimah pun menjadi hak Zakaria bin Yahya sebagai harta rampasan perang. Kakaknya Syaimah adalah kepala suku yang bernama Abdul Masih bin Nufailah. Suku mereka keturunan Arab, tapi beragama Nasrani, maka dinamakan Abdul Masih, yang artinya hamba Al-Masih atau Isya. Tidak lama kemudian Abdul Masih pun keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi Syaimah adiknya sudah menjadi tawanan perang. Abdul Masih pun menanyakan kepada kaum muslimin, "Di mana adik saya?" Mereka pun menjawab, "Syaimah sudah menjadi tawanan dan bagian harta rampasan perang seorang prajurit yang bernama Zakaria." Abdul Masih pun datang menjumpai Zakaria. "Wahai Zakaria, kembalikanlah adikku. Aku tebus berapa saja yang kau minta." Jadi teman-teman, Zakaria ini gak bisa baca dan gak bisa hitung. Terus dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan adikmu kecuali kau bayar dengan 100 dirham. Teman-teman tahu gak? 100 dirham itu kecil sekali, sedikit sekali. Kalau kita hitung dengan nilai tukar rupiah saat ini, 100 dirham itu sekitar 397 ribuan saja. Abdul Masih pun gak banyak bicara. Dia langsung kasih 100 dirham dan selesai. Dia bawa kembali adiknya. Para prajurit dan sahabat pun mendatangi Zakaria. "Kenapa kau hanya meminta 100 dirham? Demi Allah, kalaupun kau minta 1000 dirham, dia pasti akan memberikannya. Karena mereka orang kaya, kepala suku." Kalian tahu apa jawaban Zakaria? Dengan polosnya dia berkata, "Apa masih ada angka di atas 100? Jadi benar-benar luar biasa polos Zakaria ini. Dia gak bisa baca dan tidak bisa berhitung. Jadi akhirnya lepaslah Syaimah dengan hanya 100 dirham saja. Teman-teman, itu tadi kisah tentang sahabat Rasulullah yang sangat polos, Zakaria bin Yahya. Semoga kisah ini bisa memberikan kita pelajaran dan manfaat. Ilmu itu sangatlah penting, ilmu agama ataupun ilmu yang bermanfaat yang lainnya, untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Jadi jangan malas untuk terus belajar. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya, supaya kalian akan tahu kalau aku upload cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.